Ini yang saya pikirkan. Matahari pasti terbit dari barat. Bahkan orang desa seperti kamu berani masuk ke hotel bintang 5. Apa hubungannya denganmu? Apa hubungannya dengan saya? Ini hotel keluarga saya. Dan kamu bertanya apa hubungannya dengan saya? Hotel keluargamu. Ini benar-benar hebat. Hebat apa yang hebat? Cepat pergi. Sudah berapa lama hotel ini buka? Dan menolak bekerja. Pelayan beri saya kamar. Masih prior to now. Dari mana kamu mencuri uang sebanyak itu? Saya dengar. Hotel ini. Tamu tidak dilayani seperti kamu. Cepat-cepat pergi. Xiao Wei, para ahli sudah datang. Ayo cepat pergi. Saya akan memeriksa restoran sekarang. Bagaimana perasaanmu tidak buruk? Jika ada kekhawatiran sampaikan oke. Bagaimana perasaanmu? Lihat. Apa yang ditangkap bukit ini? Menginap di hotel mewah seperti ini. Dia pasti sangat bersemangat. Mungkin dia mengambil foto untuk diposting di media sosial. Saya tidak berpikir itu sesederhana itu. Saya perlu menyelidiki ini sampai tuntas. Ayo pergi. Bos, Buka pintu ini untuk saya. maaf, Direktur Chen bilang, tanpa kehadiran tamu, kami tidak diperbolehkan membuka pintu. Saya bosmu. Jika kamu bilang buka maka buka. Mengapa banyak omong kosong? Ido. Direktur Guan saya akan membuka pintu sekarang. Oke, saya akan keluar dulu. Saya tahu orang ini. Dia merencanakan sesuatu di sini. Jika ini terjadi, ke tangan tim ahli, semua usaha kita akan sia-sia. Untungnya aku waspada. Bukankah ini Su reporter terkenal dari kota?
Cukup omong kosong. Aku di lantai bawah. Oke, aku segera turun. Apa yang kamu minum? Ini ayo pelayan. Bawakan aku secangkir kopi Tidak berkualitas baik. perlu, itu sudah cukup. Apa yang salah? Xiaowei, kenapa kamu meminta aku ke sini? Tidak ada yang penting. Keluargaku memulai bisnis kecil. Dia ingin tahu apakah kamu bisa membantu mempromosikannya. Direktur Guan, kamu terlalu rendah hati. Pekerjaan kecil? Sepertinya lebih seperti kamu sedang pamer. Tidak peduli berapa banyak kamu memuji. Aku takkan berani melakukannya di depan istri calon presiden. Jika kamu terus bicara seperti ini, aku takkan bicara denganmu lagi. Jangan marah, jangan marah. Liu Xinghe, apa benar itu kamu? Reporter Su. Terakhir kali di rumah sakit ketika aku bangun. Aku sudah pergi. Apa kamu baik-baik saja sekarang? Aku baik-baik saja. Betapa kebetulan aku datang untuk mencari seseorang. Dia tiba-tiba menghilang. Mencari seseorang? Biar aku bantu kamu. Xiaowei, dia sedang mencari seseorang di hotel. Bantu dia. Mustahil untuk orang yang kamu cari ada di sini. Apa kamu di sini untuk membagikan selebaran? Tidak sama sekali. Keamanan dan keamanan. Usir dia, reporter Su Xiaowei. Aku akan kamu pergi dulu. lakukan? Apakah kamu akan memanggil petugas keamanan? Xinghe. Xinghe. Lihat. Menurutku fasilitas kerasnya sangat bagus. Kami semua sangat puas. Tim ahli, sudah siap kan? Lihat mereka. Mereka mengangguk terus-menerus. Ini pasti sepadan dengan semua usaha. Ini Xiaowei untukmu, dia setara dengan 2 orang dalam pertarungan. Tentu saja. Guan Xiaowei. Kembalikan barang-barangku. Membalas apa? Sebagai staf hotel. Kamu memasuki kamar tamu tanpa izin. Barang-barangnya dicuri. Ini saja sudah cukup untuk menutup hotelmu. Omong kosong. Jangan menuduhku tanpa bukti. Apa yang bisa dimiliki petani kotor sepertimu yang layak dicuri? Berhenti membuang waktuku. Kembalikan ponselku. Aku tidak akan apa yang bisa kamu lakukan? Bawa kembali. Apa kamu mau dipukul? Xiaowei, cukup. Kembalikan saja ponselnya. Tim ahli. Dia mengawasi kita dari sana. Cepat kembalikan. Guan Xiaowei. Bukankah ibumu mengajarimu saat kamu kecil kamu mencuri dari orang lain? Kamu hanya bajingan dengan ibu yang melahirkanmu. Tapi dia tidak pernah mengajarkanmu apa. Siapa yang kau sebut bajingan? Xiaowei, pada siapa kau berteriak? Xiaowei, kamu adalah karyawan di sini. Kamu tidak bisa begitu saja memukul orang. Ayo pukul aku. Silakan pukul aku. Tidak sopan pukul aku kalau begitu. Aku memukulmu lalu apa? Lakukan lalu apa? Xiaowei, hentikan. Aku minta maaf sekarang. Aku benci ketika orang menghina ibuku. Oh, ini adalah serangan ilegal. Fisik. Lepaskan dia. Dia merusak properti hotel. Bagaimana kita bisa melepaskannya?
Bahkan jika itu merusak sesuatu, ini tidak berarti kamu bisa begitu saja memukulnya. Berapa harganya? Aku akan membayarnya. Manajer umum mengatakan itu 100.000 yuan. Berapa? Shua. 100.000 yuan untuk hal ini. Baiklah. Setidaknya biarkan aku masuk dan melihatnya. Kita seharusnya tidak menyinggung perasaannya. Dia adalah teman Direktur Guan. Baik. Bagaimana kamu bisa dipukuli seperti itu? Ini keterlaluan. Wartawan Su, tolong aku. Bisakah kamu meminjamkan aku uang? Aku akan melakukannya, tapi aku tidak punya banyak uang. Sini bersihkan dirimu dulu. Apakah rak kaca yang pecah ini benar-benar semahal itu? Wah, orang gunung. Berapa? Mereka bilang sekitar 100.000 yuan. Ini konyol. Kembali ke desa di kota Qianjin. Dia bisa membangun satu rumah utuh. Apa yang harus aku lakukan? Entah bayar atau terus dipukuli. Itu pilihanmu. Kalau begitu aku akan terus dipukuli. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana memukul seseorang bisa menyelesaikan masalah? Kalau tidak dipukul, kita harus bayar. Liu Xinghe pikirkan baik-baik. Apakah kamu punya keluarga atau teman? Di Jingzhou. Bisakah mereka membantumu mendapatkan uang? Aku akan bicara dengan Guan Xiaowei dan aku mencoba membelamu. Mungkin kita bisa menyelesaikan ini. Ayah dan adikku ada di Jingzhou. Adikku kuliah di Universitas Jingzhou. Jika Xing Chen ada di sini, dia pasti akan membantuku. Ulangi lagi. Siapa nama adikmu? Liu Xing Chen, kuliah di Universitas Jingzhou. Liu Xing Chen. Banyak sekali kebetulan. Tunggu di sini, aku akan mencarinya sekarang. Di sekolah aku tidak tahan denganmu. Aku sudah lama ingin memukulmu. Xiaowei. Apa yang kamu lakukan? Biarkan saja. Presiden Huan, jadi hotel ini benar-benar milikmu? Manajer lobby. Saya dengan tulus meminta maaf. Ini yang baru di sini. Presiden Guan bukan berarti saya tidak ingin membantu kamu. TAPI Pantanggan terbesar dalam industri perhotelan adalah serangan oleh karyawan terhadap pelanggan. Jika berita itu menyebar, siapa yang masih akan berani menginap di hotel kamu? Ketika berbicara tentang layanan rating bintang 5 yang kamu mungkin tidak akan bertahan lama, tapi dia yang mulai duluan. Bahkan jika pelanggan yang memulai, dia tetap pelanggan. Pelanggan adalah dewa. Jika kamu tidak memiliki kesadaran dasar ini, lalu kenapa kamu jadi manajer? Melatih karyawan tentang kesadaran layanan. Ayo kita bahas lagi tahun depan. Atau mungkin tahun setelah itu. Kamu benar-benar tidak berguna. Dengarkan penjelasanku. Pemimpin-pemimpin, tolong biarkan aku menjelaskan. Pemimpin, setidaknya beri aku Guan Laohu sedikit muka. Bagaimana kalau begini mulai sekarang? Kalian semua bisa mendapatkan akomodasi permanen gratis di Jingzhou Hotel. Bukankah aku yang membangun restoran bintang 5 ini? Untuk meningkatkan gambaran Jingzhou. Bantu aku. Pemimpin tolong bantu aku, oke? Bantu aku. Presiden Guan sudah lama tidak bertemu. Kamu tampak pucat. Kamu sepertinya sedang dalam suasana hati yang buruk. Berhenti menendang saat aku sudah jatuh. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Selama lebih dari 20 tahun, tujuan saya tidak pernah berubah. Selama aku melihatmu menderita, aku merasa senang. Mengapa kamu melakukan ini pada dirimu sendiri? Sejujurnya aku merasa bimbang. Aku menikmati melihatmu menderita, tapi aku juga ingin membantumu. Jika Presiden Guan menghadapi masalah keuangan, jangan ragu untuk bertanya padaku. Aku bisa membantu. Ingatlah, aku Guan Laohu. Aku tidak akan pernah menerima bantuan dari seorang wanita, apalagi dari kamu. Berhenti di situ, nenek tua. Apakah kamu yang mengirim Liu Xingchen ke sini? Guan, kendalikan anakmu. Tidak banyak kemampuan tapi suasana hati yang buruk. Sama sekali tidak bermoral. Apa yang baru saja kamu katakan? Ayah nenek tua ini. Kamu akan membuatku gila suatu hari nanti. Xiaowei, aku sangat ceroboh hari ini. Wanita itu yang menjebakmu. Setiap kali aku melihat wanita itu, aku kehilangan kesabaran. Jika dikurangi, hotel kami sudah dinilai. Kita akan dalam masalah serius.
Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Huan Xiaowei. Kamu tahu siapa? Pria itu terhubung. Terjebak di dalam. Aku tidak peduli siapa itu. Sekarang yang aku pedulikan adalah melewati malam ini. Adiknya adalah rekan kita Liu Xingchen. Karena kita semua pernah sekelas. Mengapa kamu tidak membantunya? Dia bisa membayar kompensasi nanti. Zitong, siapa nama adiknya yang baru saja kamu sebutkan? Liu Xinghe. Zitong, kamu adalah bintang keberuntunganku. Kamu baru saja sangat membantuku. Aturan Xiaowei. Liu Xingchen. Kamu kenal Liu Xinghe kan? Dia saudara kandungku, ada apa dengannya? Jika kamu tidak ingin melihatnya jatuh dari atap hotel, dan dia mati tepat di depanmu, kamu sebaiknya memperbaiki situasi ini untukku sekarang juga. Apa yang kamu lakukan padanya? Hidup atau matinya, di tanganku. Pilihan ada padamu. Pemimpin yang terhormat, pasti ada kesalahpahaman. Kekerasan tidak pernah benar. Bisakah kita mengeluarkan denda lagi? Ini adalah tabu besar di industri. Saya tahu. Pemimpin ayah, tolong tetap tinggal. Saya ingin meminta maaf kepada Tuan Guan Xiaowei. Saya berharap dia memaafkan. Saya memiliki perilaku provokatif sebelumnya. Semua orang melihatnya kan? Dia bukan hanya pelanggan biasa. Dia adalah mata-mata perusahaan. Apakah ini benar? Saya sudah dipekerjakan untuk menyabotase ulasan Hotel Jingzhou. Lihat, dia benar-benar mata-mata perusahaan. Saya sudah bilang kan? Ini pasti kesalahpahaman. Saya harap begitu. Dari para ahli, nilai kami lagi. Kami akan membatalkan keputusan penilaian ulang tahun depan. Baiklah, asalkan tidak ditunda sampai tahun depan. APA Panyang and Deputiscan akan baik. Baik. Kami akan memperpanjang masa pemantauan. Kami harus memperkuat pelatihan staf. Tentu. Ayo para ahli, biar saya temani Anda. Haruskah Anda memberikan penjelasan kepada saya? Bantu saya memahami pengkhianatan Anda. Maaf, saya tidak bisa menjelaskan. Saya telah mengecewakan Anda. Saya pikir saya sudah mengerti. Bakat langka. Ternyata saya salah. Saya katakan kepada Anda, dari hari ini Anda tidak akan berani. Siapapun perusahaan di Jingzhou, pada pekerjaan Anda, kembali ke tempat asal Anda. Tuan Hai. Apakah Anda benar-benar merencanakan sesuatu di belakang saya? Untungnya saya memiliki keberuntungan baik. Benar, apa yang Anda rencanakan untuk itu? Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Tuan Hu. Sudah 20 tahun. Kamu habiskan setiap hari membenciku. Apa kamu tidak lelah? Dibandingkan dengan kebencianku padamu, apa itu sedikit kelelahan? Bagaimana kalau begini? Beberapa hari lagi, aku akan membuka usahaku. Ayo minum bersama. Lupakan masa lalu, bagaimana menurutmu? Mustahil terus bermimpi saja. Tuan Hu, apa kamu tidak melihatku di luar? Ayah orang ini benar-benar jahat. Untung aku mengetahuinya lebih awal. Jika ini jatuh ke tangan ahli, hotel kita pasti sudah selesai. Apa isinya? Isinya sangat menjijikkan. Ketebalan tirai tidak sesuai standar. Fasilitas anti-selip tidak kompatibel. Ada puluhan masalah. Ayahku. Apa yang harus kita lakukan dengan mata-mata ini? Ayah ini. Apa kamu yang mengambil foto-foto ini? Ya, aku yang mengambilnya. Apa kamu tahu bagaimana aku harus memperlakukanmu? Lakukan apa yang kamu mau. Tapi biarkan kakakku pergi dulu. Ini tidak ada hubungannya dengan ini. Kakakmu? Ya ayah. Semua saudara ini tidak ada yang baik.
Saudaranya merusak hiasan kita pada siang hari. Jadi aku menguncinya. Pergi dan bebaskan dia. Bebaskan dia? Kenapa? Karena ini. Karena kemampuannya 100 kali lipat dari kekuatanmu. Xiao Wei. Selama bertahun-tahun yang kamu lakukan hanyalah mengecewakanku. Apa yang sudah kamu lakukan? Pemuda. Apa kamu bersedia tinggal dan bekerja untukku? Sekarang Meikin menghalangi setiap kesempatan untukmu. Menurutku akan sangat sulit. Kamu perlu mencari pekerjaan lain. Kecuali kamu meninggalkan Jingzhou. Ayah bagaimana kamu mengaturnya? Kaki ayahnya patah saat itu. Dia masih harus menyimpan dendam. Bagaimana itu bisa berjalan baik untukmu? Orang bijak menyesuaikan diri dengan keadaan. Orang pintar. Dia tidak akan melepaskan dendam masa lalu. Mempengaruhi masa depannya. Apalagi kamu juga ingin saudaramu. Aman bukan? Sungguh tidak mungkin untuk melindungi diri dari itu. Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk membawamu kembali ke desa. Tapi kamu masih bisa kembali. Sekarang kamu juga sudah masuk ke bisnis keluarga kami. Sudah selesai? Di mana saudaraku? Kamu bisa melihat saudaramu. Tapi pertama-tama kamu harus mengganti apa yang rusak. Kamu juga bisa menggunakan gajimu untuk membayarnya. Aku bahkan akan memberimu diskon karyawan 20%. Hitung saja itu, seharusnya kurang dari gaji setahun. Guan Xiaowei, kamu keterlaluan. Aku hanya senang memerintahmu. Apa yang bisa kamu lakukan? Kalau tidak aku akan melaporkan saudaramu. Kalau dia tidak bisa membayar, dia akan masuk penjara. Itu pilihanmu. Saudara, 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 kamu baik-baik saja? Xing Chen benar-benar kamu? Aku baru saja memikirkanmu. Dan kamu ada di sini. Kak, bagaimana mereka memukulmu seperti itu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa aku. Aku memecahkan rak kaca, tidak sengaja. Mereka memintaku membayarnya tapi aku tidak punya uang. Aku pikir aku akan meminta bantuanmu, tapi aku tidak menyangka. Rak kaca ini harganya cukup untuk membangun rumah. Aku tidak ingin menjerumuskanmu. Jadi aku menerima pukulan untuk melunasi hutang. Kak, aku sudah membayar jumlahnya. Sekarang kamu sudah di kota, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Benarkah kamu membayar 100.000 yuan? Kalian semua dengar itu. Sudah kubilang adikku itu hebat kan? Dia bahkan berhasil melunasi 100.000 yuan. Kak, ayo kita pulang. Xing Chen, aku masih ingin mencari Duo Yi. Dan menghilang dalam sekejap mata. Xing He kakakku. Ye Duo, benar-benar kamu. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa kabur dari perusahaan penipuan itu? Apa Wang Jinbiao mengejarmu? Mengapa kamu masih memikirkan aku? Lihat dirimu apa sakit. Mengapa kamu begitu bodoh? Zitong, jangan seperti itu ya. Aku tidak tahu mereka memukulnya. Kalau bukan kamu, siapa yang berani menyentuhnya tanpa perintahmu? Xing He, bukankah kamu yang menyuruh mereka memukulinya? Lalu Xing Chen, bukankah kamu sendiri yang memukulnya? Guan Xiaowei, bagaimana kamu bisa begitu kejam dengan teman sekelasmu? Liu Xing Chen memang pantas mendapatkannya. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana aku bisa berteman dengan orang sepertimu? Olive. Senang bertemu denganmu lagi. Rasanya seperti di pedesaan di sini. Ayah, lihat siapa yang kembali. Ayah. Ayah. Xing He. Ayah, aku sangat merindukanmu. Di mana kamu menemukannya? Aku kembali sendiri. Ayah, kamu baik-baik saja kan? Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Bagaimana kesehatanmu? Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja, aku benar-benar baik-baik saja. Tapi apa yang terjadi dengan wajahmu? Apa kamu berkelahi? Tidak, aku hanya jatuh, tidak apa-apa. Salahku kamu begitu tidak berguna. Membuatmu menderita bersamaku. Ayah, ini bukan penderitaan. Kehadiranku bersamamu membuatku sangat bahagia. Sekarang setelah melihat kesuksesan Xing Chen, aku merasa lebih bahagia makan kepala babi rebus.
Lihat apa yang dikatakan kakakmu. Dia merasa senang saat makan daging kepala babi yang dimasak perlahan. Oh iya Xing Chen. Beberapa hari lalu aku bilang, kamu dapat pekerjaan baru, bagaimana kabarnya? Ayah, ada sesuatu yang baru terjadi. Aku mungkin harus bekerja untuk Guan Laohu. Apa? Bekerja untuk Guan Laohu? Apa yang sedang terjadi di sini? Ceritanya panjang kalau aku tidak pergi. Aku mungkin tidak bisa tetap tinggal di Jingzhou. Ayah, jangan khawatir dulu. Begitu aku menetap, aku pasti akan ganti pekerjaan. Aku tidak marah. Aku mengerti kesulitan yang kamu hadapi. Ini benar. Tentang konflik sebelumnya antara aku dan Guan Laohu, jangan pikirkan itu. Sekarang semuanya sudah berlalu. Tunggu Xing Chen. Kamu bilang kamu akan bekerja untuk Guan Laohu? Bagaimana mungkin? Pada saat itu Guan Laohu adalah dia orang yang melukai ayahku. Tidak mungkin kamu tidak boleh pergi. Aku baru lulus kuliah. Bagaimana kamu bisa bekerja dengan musuh kita? Kalau penduduk desa tahu, mereka akan menertawakanmu. Hei, ikut aku. Pergi ke sana dan hentikan sekarang. Sobat, kamu tidak mengerti aturan bertahan hidup di kota. Di sini orang-orang tanpa keahlian. Mereka adalah orang-orang yang direndahkan. Dan mereka yang menjadi korban perundungan. Kalau kamu ingin menjadi kuat dan mandiri, kamu perlu memiliki keahlian dan membuktikan nilaimu. Begitu kamu punya kemampuan dan nilai, kamu bisa membalas dendam pada siapapun yang kamu mau. Xing Chen, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Ayah, apa yang dia bicarakan? Bagaimana bisa ayah membiarkannya pergi? Kakak kita logis. Siapa yang dia kerjakan itu nomor 2. Masa depannya yang paling penting. Masa lalu adalah masa lalu. Hari ini, jangan bicarakan soal ini lagi. Aku baru pulang, lihat. Duduk. Tidak mudah menemukanmu. Sekarang keluarga kita sudah berkumpul lagi, kita harus bahagia. Ayahku. Jangan bahas ini hari ini. Ayah, bagaimana kalau aku yang melakukannya? Sudah cukup. Kak, aku tidur di ranjang bawah. Sekarang kamu sudah di sini, kamu bisa Tidak, aku mengambilnya. lebih suka tidur di ranjang atas. Aku lebih lincah. Baiklah, berhenti berdebat. Kamu tidur di bawah. Kamu sensitif dan berharga. Naik turun tidak aman. Bagaimana kalau aku jatuh? Dengarkan ayah. Ayah kakakku selalu merawatku sejak kita kecil. Sekarang aku sudah besar. Aku tidak bisa membiarkannya menderita lagi. Tidak, aku akan tidur di ranjang atas. Tidakkah kamu tidur di bawah? Baiklah, dengarkan adikmu kali ini. Ayo Kak, ambil ranjang bawah. Aku tidak pernah menyangka akan tidur di tempat tidurmu. Kamu lulusan universitas dan aku bangga padamu. Kakak. Xing Chen. Aku benar-benar tidak bisa mengambil barangmu. Kamu sudah memilikinya selama bertahun-tahun. Simpan saja. Kakak ambil ini. Ini dia. Barang paling berharga di keluarga kita. Ini sudah bersamaku selama lebih dari 20 tahun. Sekarang giliranmu untuk memilikinya. Tidak, Xing Chen. Aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Aku bisa tidur di tempat tidurmu. Tapi harta yang sudah bersamamu selama ini, kamu harus menyimpannya. Dengarkan saja aku. Kakak ambil ini. Kamu tahu kenapa aku memberikannya padamu? Barang ini sangat berharga bagiku. Ini membawa banyak keberuntungan untukku. Selama lebih dari 20 tahun. Sekarang kamu di kota. Aku ingin keberuntungan ini bersamamu. Ambil ini. Baiklah, aku akan menyimpannya untukmu dulu. Kalau kamu menginginkannya, kembali beritahu aku saja. Ya, simpan saja sekarang, saudara. Saudara, lihatlah kita sekarang. Kita sudah tiba di kota. Kita bisa berjuang untuk masa depan kita bersama. Ya, saudara bisa bekerja sama. Ayo kita habisi macan itu bersama. Saudara berjuang melawan macan bersama ayah dan anak pergi berperang. Benar. 3 generasi berjuang bersama.
Ya sudah waktunya tidur. Aku mengerti. Saudara, aku selalu ingin bertanya sesuatu padamu. Kita kembar, jadi kenapa kita tidak mirip? Kamu memiliki ciri-ciri yang halus. Kamu terlihat lebih baik daripada aku. Kamu mirip ibuku, aku mirip ayahku. Aku hanya tampak lebih jujur dan lugas. Saudara, kamu benar-benar tahu cara bicara. Istirahatlah lebih awal. Siapa bilang bahwa kembar harus memiliki penampilan yang sama? Bahkan 10 jari tidak memiliki panjang yang persis sama. Singchin Saudaraku, aku dengar kamu mulai bekerja di hotel kita. Bisakah kamu membawaku ke sana? Mau aku antar? Kamu butuh helm untuk naik ini. Jangan khawatir, aku sudah siap. Dio, ya, aku harus memberitahumu. Aku tidak pandai mengendarai sepeda ini. Tidak, apa. Oke, Aku biarkan tidak aku dekat. pergi dan menutup pintu. Singhe, sekarang kamu di kota, apa rencanamu? Kamu tidak berniat tinggal bersama pamannya selamanya, kan? Seperti yang bisa kamu lihat sendiri. Pabrikku hampir tutup. Aku bahkan tidak bisa membayar gaji lagi. Saat ini aku menggunakan tabungan untuk menopang seluruh keluargamu. Jika kamu terus bekerja freelance seperti ini, aku tidak akan sanggup menanggungnya. Apa maksudmu dengan pengiriman gratis? Aku punya rencanaku sendiri. Aku datang ke kota untuk menikahi Iduo. Setelah aku menikahinya, aku akan pergi. Paman, apakah kamu akan muntah? Tidak. Aku benar-benar terkejut. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak begitu mendengar. Kamu bilang kamu akan pergi setelah menikahi Yeduo? Aku tidak salah dengarkan? Ini benar. Aku datang ke sini untuk menikahi Iduo. Paman, kamu lupa ya? Perjodohan yang dulu aku buat dengan ayahku? Kamu tidak bisa mengingkari janji. Kenapa kamu bertanya? Laki-laki ini? Singhe, kamu selalu bilang. Apa yang ada di pikiranmu? Kenapa tiba-tiba kamu membicarakan ini sekarang? Kenapa ini mengejutkan? Aku memikirkannya setiap hari. Aku datang untuk menemui Paman Hao untuk membicarakan masalah ini. Wang Chai, kenapa kamu tidak bicara dengan Yiduo tentang ini? Bicara tentang apa? Kamu tahu persis bagaimana perasaanmu terhadapku. Jika kamu membicarakan soal perjodohan sekarang, kamu mungkin akan memakanku hidup-hidup. Selain itu, lihatlah bagaimana Yiduo sekarang. Anakmu tidak beruntung. Dia tidak tampan juga tidak kaya. Ini bukan pasangan yang baik. Aku tidak suka dengan ucapanmu. Pada waktu itu, aku memberikan segalanya untuk mendukungmu di kota. Karena itu, aku setuju dengan pernikahan ini. Berhenti membicarakan masa lalu. Bukankah dulu kamu meminjamkan 200 yuan padaku? Sekarang aku memberi makan seluruh keluargamu. Aku sudah membayarmu berkali-kali. Kamu tidak bisa melihatnya seperti itu. Itu 200 yuan. 20 tahun yang lalu. Benar sekali. Bahkan jika aku membayar bunganya, kamu tidak bisa memaksaku menjual anakku. Paman Hao, sejujurnya, aku sangat menyukai Yiduo. Aku akan melakukan apapun untuknya. Aku pikir aku bisa membuatnya bahagia. Kamu harus percaya padaku. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang hanya dibicarakan. Kamu bahkan tidak punya pekerjaan sekarang. Kebahagiaan apa yang bisa kamu berikan padanya? Luar biasa.
Aku punya ide. Dengarkan baik-baik. Ketika Guan Laohu merenovasi hotel, dia masih berhutang padaku. Sekitar 200.000 yuan. Jika kamu bisa mengembalikan 200.000 yuan untukku, aku akan mengizinkan Duo Yi menikahimu. Sungguh. Kalau begitu sepakat. Sepakat adalah sepakat. Aku akan menunggu kabar baikmu. Habiskan makanannya dan bersihkan setelahnya. Kamu makan terlalu banyak. Xing He itu 200.000 yuan. Bahkan Paman Hao sepintar dia. Dia kesulitan mengambil uang dari Guan Laohu. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa melakukannya? Ayah, aku punya caraku sendiri. Apa cara yang kamu punya? Seperti kata pepatah, di rumah andalkan orang tua. Dan di luar andalkan teman. Aku punya koneksi. Kamu anak yang bodoh. Kalian semua tahu. Pemuda yang dipukuli oleh pewaris generasi kedua kaya kemarin. Dia ternyata datang bekerja di hotel kita. Kudengar dia ditunjuk langsung oleh presiden. Dan tahukah kamu, jika dilihat lebih dekat dia sebenarnya mirip dengan Guan Xiaowei. Tapi dia lebih tampan dari Guan Xiaowei. Apa gunanya tampan? Pewaris generasi kedua kaya. Dia adalah teman sempurna saya. Jika dia mencintai-ku, aku tidak perlu khawatir tentang apapun untuk sisa hidupku. Apakah kamu melihat tamu itu menginap di suite 825? Pakaian dan perhiasannya sangat mengesankan. Tidak diragukan lagi, dia pasti punya pacar kaya. Aku berharap bisa seperti itu suatu hari nanti. Berhenti melamun dan mulai bekerja. Selamat datang. Halo, bisakah kamu membersihkan kamar saya? Tentu boleh, saya tahu kamar nomor berapa. 825. Oke, tunggu sebentar. Saya akan segera ke sana. Housekeeping. Wow, sangat cantik. Xiao Liu. Ini adalah lantai eksekutif. Ini adalah sayap tunggal. Di sini adalah suite mewah. Oh iya. Saya ada urusan yang harus diselesaikan. Lihat-lihat sekeliling dan kenali area ini. Oke, Direktur Chen, silakan. Baik, luangkan waktu Anda. Terima kasih.
Maaf mengganggu Anda. Saya tidak tahu Anda ada di dalam kamar. Tunggu sebentar, Anda bukan tamu di sini kan? Anda adalah karyawan bukan? Direktur Guan, maafkan saya. Apa pekerjaan Anda? Apakah Anda mencoba berpenampilan seperti tamu? Luar biasa. Direktur Guan, maafkan saya. Saya akan segera berganti pakaian. Tolong jangan beritahu atasan saya. Saya menunggu. Anda sebenarnya terlihat sangat cantik dengan pakaian itu. Direktur Guan, tolong jangan lakukan ini. Apa yang Anda takutkan? Direktur hukum. Jika Anda menuruti saya tidak akan member Husai Pop. Manajer hukum, tolong. Tolong. Manajer Guan, tolong. Tolong. Tolong? Anda mengundang semua orang yang akan menyakiti Anda. Tolong. 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 Xingchen, tolong saya. Xingchen. Saya menikmati di sini. Apa hubungannya ini dengan Anda? Karyawan dari itu memakai pakaian tamu. Salah satu pantangan besar dalam penasaran apa yang akan dipikirkan ayahmu. Jika kamu memberitahunya ini. Jika aku berani member kamu akan menyesal. Kamu yang merayuku duluan. Bagaimana mungkin aku peduli dengan gadis desa seperti dia? Ye Duo. Xingchen, aku tidak merayunya. Aku percaya padamu. Aku tahu orang seperti apa yang lebih baik darimu. Berhenti menangis sekarang, sudah baik-baik saja. Jika semuanya baik-baik saja, kamu harus mengganti pakaian tamu dulu. Apakah kamu belum selesai membersihkan? Permisi Nona, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tidak, kita tidak pernah. Itu adalah Karyawan kami. Mereka membersihkan kamarmu, dan karena kesalahan. mereka salah memakai bajuku. Maaf. Atas nama hotel saya minta maaf. Tidak apa-apa, itu hanya sepotong pakaian. Jika kamu tidak keberatan, saya ingin berbicara dengannya sendirian. Tentu saya tidak keberatan. Saya pikir gaun itu cantik, dan saya tidak bisa menahan diri untuk mencobanya, bukan? Tidak perlu malu. Pakaian ini disiapkan untuk gadis-gadis sepertimu. Untuk mereka yang bermimpi memiliki kehidupan yang lebih baik. Jika kamu menyukainya, cobalah. Apa yang kamu takutkan? Saya tidak akan melakukan apapun padamu. Saya hanya berpikir kamu cantik. Saya ingin tahu apakah kamu ingin bergabung dengan klub kami. Untuk memberi sayap pada mimpimu. Bagaimana kamu tahu apa mimpiku? Mimpi setiap gadis. Dia menikah dengan pangeran kaya, bukan? Kami akan mengadakan acara segera untuk memperkenalkanmu dengan pria terkaya di kota. Ambil ini. Jangan tertekan, pikirkanlah. Xingchen. Terima kasih sebelumnya. Tidak ada. Jangan khawatir, aku akan melindungimu. Guan Xiaowei tidak akan berani melakukan apapun padamu. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan kliennya? Dia bilang dia baik-baik saja.
Oh, aku hampir lupa memberitahumu. Kamu terlihat sangat cantik sekarang. Ini dia. Ini dia. Sayang makan. Kamu memberiku makan seperti kelinci. Hanya sayuran setiap hari. Ini adalah metode yang sangat jelas. Sayang, aku mengajari anak-anak menggambar. Dan aku memberikan semua uang yang aku hasilkan padamu. Apa yang bisa kulakukan dengan uang sedikit ini? Sayang, beberapa waktu lalu, aku menelepon Bingbing. Dia meminta uang jadi aku mengirimkannya padanya. Juga aku ingin menabung. Agar kita bisa pergi ke Hainan. Kamu bahkan bisa mendapatkan inspirasi di sana kan? Ya, Sayang, lihat. Sayuran akar teratai bahkan tahu. Sini biar aku ambil sepotong. Apa yang kamu bicarakan? Kamu menganggur. Hidup dari kami. Hak apa yang kamu miliki untuk mengeluh? Bibi Hongku. Bukankah kamu bilang begitu? Bingbing sudah menjadi manajer di Sheraton Hotel di Haikohu? Mengapa kamu masih meminta uang dari rumah? Kamu tidak mengerti kan? Sheraton Haikohu Hotel adalah hotel bintang 5. Dia harus selalu memakai pakaian desainer. Dengan gaji dasarnya, bagaimana dia bisa bertahan? Jika kamu tidak mampu mengatasi gaya hidup, dia seharusnya tidak berpura-pura menjadi orang lain. Apakah ini pekerjaanmu untuk berkomentar? Kami punya Bingbing. Cantik dan berpendidikan tinggi. Dia harus diperlakukan seperti putri. Berbeda. Dengan penampilan sederhana Anda tanpa gelar sarjana, Anda bahkan tidak bisa menjual bir dengan benar. Shinyi, bukankah Anda selalu mengatakan bahwa Anda akan membutakan saya dengan kesuksesan Anda? Baiklah, di sini tunjukkan pada saya. Tunggu saja. baiklah. Berhenti berdebat. Makan saja, oke, makan. Dia makan. Jadi Anda gugup sekarang, bukan? Mama, aku merindukanmu. Mengapa Anda diperlakukan seperti putri, sementara saya hanya seorang pelayan? Tunggu saja semua kalian, tunggu saja. Suatu hari ketika saya menghasilkan banyak uang, saya akan melemparkannya ke wajah Anda. Bekerja untuk Sister King tidak memerlukan ijazah. Tidak ada ijazah, lalu apa yang diperlukan? Dibutuhkan seseorang seperti Anda. Oriental Beauty Club. Kartu nama. Oriental Beauty Club. Tempat seperti apa ini? Apakah Anda sudah membuat kemajuan dalam hal ini? Saya meminta Anda untuk menanganinya. Beritahu saya. Berdasarkan bukti yang diberikan oleh Guan Lahu, kami melakukan pencarian menyeluruh di daerah itu. Kami tidak menemukan siapapun. Seperti yang dijelaskan, pada periode itu, tidak ada laporan tentang anak yang ditemukan terlantar. Jadi Guan Laohu menipu saya lagi. Berapa lama? Akankah rubah tua ini terus bermain bodoh? Kirim pesan segera kepada perwakilan bank. Guan Laohu menghadapi krisis keuangan yang parah. Minta bank untuk lebih mengurangi batas pinjamannya. Jika tidak, Mingguang Group akan menarik semua bisnisnya dan pindah ke bank lain. Ya, saya akan segera menanganinya.
Permisi, bisakah Anda? Su Zitong datang bekerja hari ini. Saya keluar untuk pemotretan. Terima kasih. Tidak masalah. Liu Xinghe, Teman Olive. apa yang membawamu ke sini, Xinghe? Jangan bilang kamu datang untuk minta bantuan lagi. Bagaimana kamu tahu? Tunggu, serius. Sakit yang disebabkan. Apakah aku sudah cukup repot Oh waktu itu? iya, aku lupa tanya. Bagaimana kakimu? Semuanya baik-baik saja, aku sudah sembuh total. Jangan terlalu keras. Cedera tulang butuh 100 hari untuk sembuh. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Lihat, aku sudah bisa lari dan lompat. Hati-hati. Belum sepenuhnya sembuh berhenti bergerak seperti itu. Oke, sekarang sudah cukup. Sepatumu terlalu besar. Olive, Kenapa kamu di sini? apakah aku mengganggu sesuatu? Jangan terlalu banyak berpikir. Ini teman baruku, Liu Xinghe. Aku datang untuk minta bantuan reporter Su. Jadi Zitong yang peduli dengan membantu yang kurang beruntung. Kenapa kamu bicara seperti itu? Apa yang kamu butuhkan bantuan Zitong? Pengusaha kaya dari Jingzhou Guanlaohu. Aku berutang pada pamanku 200.000 yuan. Dia menolak membayarnya. Pamanku sudah meminta beberapa kali, tapi dia masih menolak mengembalikan uangnya. Jadi, aku ingin bertanya pada reporter Su, saran tentang apa yang harus dilakukan. Kamu sangat pintar ya. Gunakan media untuk keuntunganmu. Karena kamu adalah teman Zitong, aku akan memberimu sebuah saran. Saat ini Hotel Guanlaohu sedang dibangun untuk mendapatkan rating bintang. Jadi mereka sangat takut pada publisitas buruk. Jika kamu ingin mengklaim uangmu kembali, kamu harus pergi ke sana sendiri. Semakin besar kejadiannya, itu lebih baik. Tapi bagaimana kalau mereka menggunakan kekerasan? Apakah mereka berani? Jika ada korespondensi yang begitu indah untuk menyaksikannya, Kamu benar. Zitong, kamu harus membantuku. Membantu pekerja migran mendapatkan upah yang belum dibayar. Itu adalah masalah sosial. Saya seorang jurnalis. Tentu saja saya harus pergi. Terima kasih. oh saya hampir lupa mengingatkanmu. Memastikan dia muncul di kamera. Kapan uangnya akan dibayar? Dengan begitu, kamu pasti akan mendapatkan hasilnya. Oke. Baik, sekarang saya mengerti. Zitong, maka masalah itu sudah selesai. Sampai jumpa nanti dah. Selamat tinggal, Xinghe. Terima kasih. Apakah kamu masih marah padaku? Sejak kamu, Xinghe membantu dengan sungguh-sungguh, saya akan melupakannya. Bagaimana mungkin saya serius membantunya? Itu membuat saya, perusahaan saya, baru-baru ini dalam misi sabotase bintang untuk Hotel Guanlahu. Jika kamu menyelesaikan tugas ini, itu akan sangat membantu untuk saya dan perusahaan saya. Saya benar-benar tidak punya kesamaan denganmu. Oke, jangan bahas itu lagi. Ayo kita pergi makan. Saya tidak makan. Saya tidak terlalu lapar sekarang. Silakan saja. Olive. Bos. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Sekarang bank tiba-tiba melakukan dalam batas kredit kita. Arus kas kita bulan ini. Mungkin ada masalah. Kenapa kamu panik? Bukankah ada bank lain? Kehilangan mereka tidak berarti kita tidak bisa bertahan. Bukan seperti itu, Pak Presiden. Bank lain juga bilang mereka tidak bisa bantu kita. Kita tidak akan bisa bertahan lama. Bagaimana ini bisa terjadi? Bajingan tak tahu terima kasih ini. Apa yang harus kita lakukan, Pak Presiden? Biarkan aku sendiri dulu. Oke.
Ayah, ini buruk. Ada banyak pemasok di bawah sana. Mereka menuntut pembayaran yang terlambat. Ini benar-benar mengganggu tamu hotel. Apa yang kamu lakukan? Berdiri saja? Berhenti memberiku masalah. Pergi dan usir mereka semua. Tapi bagaimana, Ayah? Haruskah aku mengajarimu caranya? Cari tahu sendiri. Aku bilang padamu. Kalau kamu tidak bisa mengusir mereka, aku yang akan mengusirmu. Pergi sekarang. Selamat datang. Guan, bagaimana kabarnya? Apakah kamu sangat butuh uang akhir-akhir ini? Tidak perlu berterima kasih. Aku masih sangat tertarik untuk mendapatkan hotelmu. Sudah selesai? Akhirnya? Aku juga mau tanya hal yang sama padamu. Kenapa kamu bohong? Ali selama lebih dari 20 tahun. Kenapa kamu terus memberiku informasi palsu? Yang membuatku maju? Katakan padaku, di mana kamu meninggalkannya? Anakku tepatnya? Aku semakin tua. Aku tidak terlalu ingat. Berapa kali aku sudah bilang padamu? Melepaskannya akan lebih baik untukmu. Meninggalkannya? Bagaimana mungkin seorang ibu yang kehilangan anaknya meninggalkannya? Aku bilang padamu. Sampai kamu mengatakan yang sebenarnya padaku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos dari ini. Kamu bisa menunggu bisnismu runtuh. Jangan cuma berdiri di sana. Mulai teriakan slogan. Bukankah aku sudah mengajarimu tadi malam? Benar-benar. Slogan. Bayar hutangmu. Bayar hutangmu. Turunkan pengusaha tidak bermoral. Bayar hutangmu. Bayar hutangmu. Turunkan pengusaha tidak bermoral. Berhenti berteriak. Tenang. Berhenti berteriak. Pakai hotelmu. Bahan kayu Paman Hao untuk renovasi. Tidak. Bahan dapeng. Jika kamu tidak memberikan penjelasan hari ini, kami tidak akan pergi. Sudah cukup. Kembali lain hari. Berhenti membuat masalah. Lagu itu. Bayar hutangmu. Bayar hutangmu. Turunkan pengusaha tidak bermoral. Kamu petani sialan. Kenapa kamu terus membuat masalah di sini? Apakah kamu luka lama setelah mendapat luka baru? Pergi dari pandanganku. Tidak kecuali kamu menyelesaikan pembayaran. Ini benar. Bayar hutangmu. Bayar hutangmu. Turunkan pengusaha tidak bermoral. Turunkan pengusaha tidak bermoral. Security masuk ke sini. Bayar hutangmu. Bayar hutangmu. Bayar. Dia pergi. Berhenti. Berhenti. Jika mereka terus memukulnya, apa yang akan terjadi padamu? Suruh mereka berhenti sekarang. Petani-petani ini pantas diajari pelajaran. Guan Xiaowei, aku bilang hentikan mereka. Biarkan saja petani itu pantas dipukul. Cepat rekam semua ini sebagai bukti. Waduh. Ayah, kamu berani sekali memukul orang langsung di depan reporter TV. Reporter itu teman sekelasku. Bodoh. Menurutmu siapa yang akan mereka bantu saat seperti ini? Apa yang kita lakukan sekarang? Tenangkan mereka dulu. Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan padaku. Presiden Guan, selamat datang. Kami reporter dari stasiun TV Jinzhou. Boleh saya bertanya, apakah perusahaan Anda menunda pembayaran kepada pekerja migran? Ini adalah kesalahpahaman. Sebenarnya, beberapa pekerja kami belum dibayar tepat waktu. Tapi saya jamin bahwa saya tidak akan menunda pembayaran kepada saudara-saudara kita yang bekerja keras. Sebagai pengusaha terkemuka di kota kami, saya ingin Anda menjawab dengan serius. Kapan tepatnya Anda akan melakukannya? Dengan melunasi semua upah yang terutang. Seharusnya segera 3 hari dari sekarang. Jangan khawatir 3 hari. Semua orang sudah mendengarnya kan? Saya rasa kita tidak bisa. Kami meminta janji yang lebih pasti. Kami juga. Kami berharap Tuan Guan akan memenuhi komitmennya secepatnya. Jinzhou akan terus mengikuti perkembangan ini. Terima kasih semua sudah menonton. Saudara-saudara, mereka bilang akan membayar kita dalam 3 hari. Mari kita mundur. Untuk mundur. Olive. Kamu dengar itu? 3 hari dari sekarang kamu bisa datang dan mengambil uangnya. Jika ada masalah beritahu saya. Saya akan membela Anda. Terima kasih. Terima kasih Zitong. Kamu seperti pria kecil gemuk bersayap.
Maksudmu malaikat kecil? Ya. Ya. Malaikat kecil. Ketidaktahuan itu menakutkan. Oke, saya akan pergi sekarang. Ayah kakak berhenti menyapu. Berhenti menyapu. Biar saya memberitahu Anda sesuatu. Saya benar-benar meremehkannya. Dihargai oleh Singhe. Apa yang terjadi? Bro, dia baru beberapa hari di kota. Dia sudah membuat kontak dengan koresponden TV. Begitu wartawan muncul hari ini, Guan Laohu langsung setuju untuk membayar kembali uangnya. Anakmu luar biasa. Anak ini. Dia ternyata punya koneksi yang lumayan. Singhe, kamu sudah membantu pamanmu hari ini. Aku harus berterima kasih padamu. Aku memberimu hadiah yang berharga. Benarkah? Paman kamu tidak akan memberiku Y2 kan? PFFT. Kamu mikir apa sih? Pamanmu menawarkanmu smartphone canggih. Paman ini terlalu mahal. Aku tidak butuh, aku benar-benar tidak butuh. Tidak butuh? Tunggu Wang Cai. Bukan ini HP yang kamu dapat gratis? Kapan kamu isi ulang pulsa HP-mu? Kamu tahu apa? Ya, ini gratis. Tapi ini masih yang terbaru. Ambil. Tapi paman kamu tidak akan memberikan ini begitu saja kan? Lain kali kamu pergi menagih utang. Aku tidak akan ikut denganmu. Kita hanya akan berkomunikasi lewat telepon. Aku akan duduk di rumah dan memimpin dari sini. Aku mengerti. Paman kamu takut dipukul ya? Tentu saja. Bukan berarti aku pengecut atau semacamnya. Tapi ini era informasi. Ini berlanjut. Semua atasan dan bawahan menggunakan hal-hal ini. Mengerti? Aku mengerti. Aku dengar orang bilang ini era internet. Mereka bahkan memberitahuku sesuatu. Namanya Wishe, kedengarannya sangat seru. Sekarang aku punya HP. Aku akhirnya bisa mencobanya. Ya ayah, biar aku yang melakukannya. Semua pergi sekarang. Anak ini benar-benar membuat sesuatu dari dirinya. Laohu minum kopi. Oke. Tidak perlu sungkan. Santai. Terima kasih. Kalian berdua ngobrol yang baik ya. Duduk. Istri Anda terlihat semakin muda setiap kali saya melihatnya. Masih ingat saat kita memadamkan kebakaran besar itu bersama-sama? Bagaimana mungkin saya lupa? Anda mempertaruhkan nyawa untuk melindungi saya dari pohon yang jatuh. Saya tidak akan pernah melupakan berkah penyelamatan itu. Anda akan membahas ini begitu sampai di sana. Pasti ada yang Anda butuhkan kan? Lihat? Tidak heran. Anda adalah seorang pemimpin. Tidak ada yang bisa lolos dari perhatian Anda. Saya datang hari ini karena saya membutuhkan bantuan. Silakan. Ini masalahnya. Perusahaan saya sedang menghadapi krisis keuangan. Ban. Mereka menolak memberikan pinjaman kepada saya. Dan saat ini, putri saya memutuskan untuk membongkar saya dan memaksa saya membayar supplier. Saya sangat malu. Maksud Anda Zaitan. Jangan bahas itu. Winyong. Bisakah Anda berlatih memberitakan pada bank agar mereka meminjamkan saya uang? Laohu, Anda meminta saya melanggar aturan. Anda kenal saya. Saya tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan. Winyong, apakah Anda akan pergi? Teman lama benar-benar mati. Atau Saya sudah kembali. dari sini. Yang Lafo, Apa yang dia lakukan di sini? mungkin dia datang untuk mengeluh tentang Anda. Katanya Anda. Saya tahu. Apa yang harus saya lakukan? Masuk. Datang dan sapa Paman Guan. Halo Paman Guan. Putri saya yang jurnalis Zitung sudah pulang. Olive, aku menaruh Paman Huan di TV hari itu. Ya itulah yang kau dapat karena tidak membayar orang. Anak ini tidak punya moral. Laohu, jangan diambil hati. Aku sudah memanjakan yang manja. Lihatlah gadis ini. Dia jauh lebih mampu daripada anakku yang tidak berguna. Oke, kembali ke urusan. Laohu mengenai defisit keuanganmu. Aku bisa mengarahkanmu ke jalan yang benar. Kota ini akan segera mengadakan konferensi promosi investasi.
Banyak merek internasional terkenal akan hadir. Jika kau bisa mendapatkan 1 atau 2 kesepakatan, itu akan mengalirkan sejumlah besar uang ke rekeningmu yang membantumu mengatasi krisis ini. Aku bisa merekomendasikanmu, tapi kesuksesanmu tergantung pada kemampuanmu sendiri. Benarkah? Itu hebat. Aku akan segera mempersiapkan diri. Laohu tinggal untuk makan malam. Kakak jangan khawatir. Aku sangat suka makan. Aku pergi. Oke, Aku sangat menghargai informasi ini. Aku tidak akan mengatakan sesuatu yang sopan. Aku pergi sekarang. Tidak menahanmu, baiklah. Zitong. Zitong, kemarilah. Guan Laohu bilang kamu membongkarnya. Apa ini? Aku menjadi lebih berani. Kamu bahkan berani menarik kumis harimau sekarang? Aku membantu buruh migran menuntut upah mereka. Tidak masalah. Aku tidak pernah mendukungmu dalam karir ini. Aku pikir kepribadianmu yang keras dan ceroboh tidak cocok untuk itu. Aku. Biarkan aku menyelesaikan. Tapi kali ini dia benar-benar mengejutkanku. Aku tahu cara menggunakan opini publik untuk membantu kelompok yang kurang beruntung mendapatkan upah mereka. Ini hal yang baik. Pengusaha seperti Guan Laohu. Terhadap pengawasan media ayah kamu puji aku? Jangan terlalu sombong. Sejak kamu memilih jalan ini, aku dan ibumu akan mendukungmu. Tapi pastikan kamu melakukannya dengan baik. Entah lakukan dengan benar, atau jangan lakukan sama sekali. Terima kasih ayah. Zitong datang bantu cuci piring. Datang. Terima kasih ayah. Dalam beberapa hari, kita akan memulai acara promosi investasi. Kamu dan Xiaomi akan bekerja sama untuk menangani proyek ini. Jika kamu melakukannya dengan baik, kamu berdua akan diberi hadiah. Jika gagal, kamu berdua akan diusir. Dengan dia, apa kamu mau menanganinya sendiri? Baiklah, lebih baik daripada tidak ada. Pak Presiden. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya. Bagus. Bos kamu sudah bekerja keras sepanjang pagi. Ini saya. Saya menyiapkan teh kurma merah ini sendiri. Saya tiba-tiba menjadi sangat waspada. Yang membuatmu merasa seperti musang menghormati ayam. Jika saya adalah musang, bukankah itu membuat kamu? Perhatikan ucapanmu. Baru sampai di sini. Oke, bos. Saya ingin memeriksa apakah ada petunjuk investigasi baru. Lebih baik. Ada sesuatu yang sulit. Kamu tahu saya suka mendorong batas saya. Kamu suka tantangan, tapi saya tidak suka ketika kamu menantang ibumu. Jika saya mengirim kamu pada misi rahasia lagi, orang tuamu akan marah pada saya. Mereka tidak ingin kamu menjadi reporter, kamu tahu? Tidak, ayah saya berubah. Spanduk. Dia hanya tidak mendukung saya sekarang, tapi dia juga memuji aku. Kan kamu sudah mengerjakannya. Cerita tentang pemulihan upah pekerja migran. Waktu kita mewawancarai Guan Laohu hari itu, dia sudah berjanji untuk membayar. Seharusnya tidak ada masalah lagi. Itulah alasan kenapa aku ingin memulai. Seorang jurnalis tidak boleh bilang tidak seharusnya ada masalah. Meskipun dia sudah berjanji, kamu harus mengikuti sampai akhir untuk melihat apakah itu benar-benar berhasil. Media bisa diawasi untuk melayani tujuan sebenarnya. Untuk topik lainnya, kamu harus terus memantau dalam kehidupan sehari-hari dan perlahan memilihnya. Pamandai. Tolong beri aku beberapa cerita baru. Ayo jangan begitu. Tunjukkan aku arah yang benar. Bahkan kapal yang berlayar di samudra luas. Seorang kapten. Kamu tidak bisa meninggalkan jurnalis muda. Mereka tersesat di lautan berita. Kamu dan mulut kecilmu yang manis. Apa kamu yakin orang tuamu benar-benar mendukung bisnismu sekarang? Tentu saja percaya nggak? Kalau kamu tidak percaya, telepon saja ayahku. Dia bahkan bilang, aku harus mendalami isu sosial ini. Benarkah? Aku punya laporan lab di sini. Ini punya nilai sosial yang besar. Kalau kamu tertarik, jadi gali dengan benar. Ini luar biasa, bos. Atas nama Future Press. Terima kasih banyak. Pulitzer Prize siapa? Legenda dari jauh tapi berdiri di depanmu. Aku. Kamu si pembuat onar.
Sukses di pasar gelap. Ya. Grup ini mengklaim menawarkan wanita berpendidikan tinggi kepada pria kaya sambil membebankan biaya yang berlebihan untuk wanita terpelajar yang katanya mereka sebenarnya penipu profesional. Mereka menipu orang dan mengambil uang mereka. Kami punya kesempatan untuk menyuruh seorang gadis bekerja sebagai mata-mata. Apa kamu tertarik? Tentu saja aku tertarik. Cerita ini terlihat hebat. Aku dengar gadis-gadis di sana. Tapi karena cara kamu berpakaian, mereka mungkin tidak akan menerima kamu. Aku akan pergi. Untuk berganti dengan sesuatu yang baru sekarang. Aku akan pastikan mereka tidak bisa menolak aku. Yah, bersiaplah dengan baik. Jangan taruh dirimu dalam risiko. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menjelaskan hal-hal kepada orang tuamu. Aku mengerti, Paman Day. Jangan khawatir. Aku akan segera mengganti pakaianku. Bantu kami dengan cepat. Zitong Singhe. Ini nomor telepon saya. Ini adalah pesan pertama yang pernah saya kirim. Bisakah kamu melihatnya? Saya melihat itu. Temui saya di luar Mall Jumao dalam setengah jam. Jangan terlambat. Koordinasi keseimbangan pertanian, dan melestarikan ekosistem pertanian. Dan memastikan stabilitas jangka panjang. Zitong. Setengah jam lagi Mall Guomao. Cepat. Zitong, ada apa? Tidak ada. Aku hanya ingin berterima kasih padamu hari ini. Makan malam. Terima kasih. Kenapa? Untuk membantuku menagih utang-utang itu. Sebenarnya ayahku memujiku untuk pertama kalinya. Dan dia tidak kembali. Dia menentang pekerjaanku. Jadi menurutmu aku harus berterima kasih padamu? Ini luar biasa. Nih, coba ini. Apa ini? Kopi. Coba saja. Agak pahit. Tentu saja kopi memang agak pahit. Tapi tidakkah kamu berpikir apakah ini memiliki rasa yang elegan? Apa itu elegan? Aku masih lebih suka yang manis. Ya, coba saja. Aku membelinya khusus untukmu ini. Kenapa kamu mengambil foto tanpa izin? Halo, kami sedang mengadakan acara amal untuk mengumpulkan 100 momen paling penuh kasih sayang untuk pasangan dengan donasi dari dana yang terkumpul untuk anak yatim. Tapi kami bukan pasangannya. Ini bagus. Cinta bukanlah apa-apa, hanya ada antara pasangan suami istri. Teman juga bisa berbagi cinta. Maka kami akan mendukungmu. Bagaimana kalau kita ambil beberapa foto tambahan di sini? Tentu, ayo. Oke, kalian berdua bersiaplah. Kamu terlihat sedikit lebih bahagia. Aku tersenyum. Bagus lagi-lagi. Oke. Selesai. Apakah kamu suka? Apakah kamu puas? Ya, terima kasih untuk kalian berdua. Hei, ikut aku untuk makan besar. Ya, selamat tinggal, hati-hati, hati-hati. Dah. Tunggu sebentar. Oke, kita keluar. Hari ini aku akan menyajikanmu makanan lezat. Sejarah perkembangan merek mewah Eropa. Untuk elit sosial kita. Ini tentang membaca buku. Agak menyedihkan, bukan? Tapi kamu tidak akan belajar. Sejarah merek mewah, bukan?
Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Jangan terlalu gugup. Aku hanya ingin memberimu latihan. Tebak berapa? Harga sepatu ini. Kalau tebakanmu benar, sepatu ini jadi milikmu. Kalau tebakanmu salah, kamu harus membersihkannya untukku. Kamu nggak bosan? Kamu takut? Akui saja, kamu bukan dari kalangan elit sosial. Kamu cuma orang desa yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. 1.000 yuan. Berapa? 1.000 yuan? Liu Xingchen, kamu bercanda? Ini sepatu buatan Eropa khusus untuk bangsawan kerajaan. Memek hanya seperti memakai bagian dari tubuhmu sendiri. Nyaman dan alami. Harganya 10.000 yuan. Orang-orang sepertimu, dari latar belakang sederhana, tidak akan pernah mengerti. Ayo terima kekalahanmu dan bersihkan. Liu Xingchen, kamu nggak akan ingkar janji kan? Setelah kerja. Xingchen, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kita sudah sekelas bertahun-tahun. Aku sudah lama terbiasa dengan tingkah lakunya. Ayo pulang. Yah, jangan pulang dulu. Aku mau belanja di mall. Belanja? Aku baru saja dapat gaji. Gaji pertama sejak datang ke kota. Ayo kita belanja. Ayo tinggalkan saja di sana. Luruskan. Oke. Xingchen, kamu lihat apa? Ayo cepat kita pergi. Kami menantikan kunjunganmu berikutnya. Terima kasih Zitong. Aku benar-benar terlalu banyak menghabiskan uang. Lain kali aku yang traktir. Nggak usah sungkan. Dibandingkan dengan kontribusi yang telah aku berikan dalam karyaku, ini bukan apa-apa. Kalau begitu biar aku antar kamu pulang. Tidak usah. Aku masih mau belanja di sini dan mungkin beli beberapa baju. Belanja? Kamu gimana? Kamu terlihat sangat misterius. Aku punya pertanyaan kecil untukmu. Dia bilang. Bisa kamu ceritakan? Baju seperti apa yang kamu pakai? Cewek suka pakai itu. Cewek? Aku juga tidak terlalu yakin tentang itu. Setiap orang berbeda. Itu terlihat cukup santai. Tapi beberapa cewek mungkin ingin memakai sesuatu yang lebih menarik. Seperti Renda dengan Renda. Renda? Kenapa kamu tanya ini? Tidak ada. Oke, aku pergi sekarang. Selamat tinggal. Terima kasih. Terima kasih Xinghe. Dah.
Renda. Kenapa semua sepatu ini mahal sekali? Aku bilang ya Dio. Kenapa kamu tidak lihat baju wanita? Sing-chan, ini pertama kalinya aku menghasilkan uang. Aku ingin membelikanmu sepasang sepatu. Kenapa kamu membelikan aku sepatu? Kamu pikir aku tidak bisa? Bahkan beli sepasang sepatu sendiri. Tentu saja tidak. Sebenarnya aku tidak ingin melihat Guan Xiaowei. Dia memperlakukanmu seperti ini. Untuk orang yang mampu. Segala penghinaan itu sementara. Yang menjadi milikmu, pada akhirnya akan menjadi milikmu. Pada saat itu, bahkan sepasang sepatu seharga 10.000 yuan tidak masalah. Oke ayo, aku akan ikut denganmu melihat baju wanita. Ayo. Halo, ada yang bisa dibantu? Sing-chan. Baju ini sangat cantik. Bagaimana menurutmu? Kalau suka coba saja. Lupakan saja, terlalu mahal. Mencoba dan tidak membeli bukan masalah. Coba saja tidak apa-apa. Kita tidak beli, pergi saja, coba saja. Halo. Sangat bagus. Tapi sangat mahal. Nona kami merek global. Lihat bahan gaun ini. Dan desainnya, harganya sepadan. Ada alasan mengapa mahal. Mari lihat yang lain. Saya ganti dulu. Sing-chan, kamu di sini ngapain? Olive. Belanja dengan pacarmu. Tidak. Acara promosi investasi segera datang. Saya datang untuk melihat pasar. Ngomong-ngomong, bisa bantu saya lihat ini? Menurutmu bagus tidak? Terlalu mencolok ya? Tidak mencolok sama sekali. Terlihat bagus, terutama besar. Benarkah? Nona, saya ambil ini. Saya ganti dulu. Nona, bisa bungkus untuk saya. Nona, gaun yang saya coba tadi tidak terlalu pas. Bisa saya coba yang ini? Hanya ada satu untuk setiap ukuran. Nyonya, saya sedang ambil ini. Bukannya tadi bilang tidak mau beli. Saya tidak pernah bilang tidak mau beli. Yang ini tidak cocok untuk saya. Saya mau coba yang lain. Tidak apa-apa, beli saja kalau mau. Minggu depan saya akan cek apakah ada pendatang baru. Baik, terima kasih. Tidak masalah, silakan coba. Sheng-Shen, saya pergi dulu ya. Selamat tinggal. Saya akan lihat toko lain. Nona, silakan coba ini. Seperti apa yang satu ini? Aku tidak mau mencobanya lagi. Kenapa kamu bersikap seperti ini? Maaf. Hao Yiduo, ada apa denganmu? Kenapa kamu harus bersaing dengan Zitong untuk baju ini? Aku tidak bersaing dengannya. Bajunya tergantung di sana. Kenapa aku tidak boleh mencobanya? Kamu tahu betul, kamu tidak tahan. Apa yang salah? Aku tidak boleh mencobanya kalau aku tidak mampu membelinya. Bukan itu yang aku maksud. Aku bilang, seseorang harus mengejar apa yang dia inginkan. Kalau aku mencari di balik apa yang aku inginkan. Jadi apa masalahnya dengan itu?
Ada baju cantik untuk cewek di sini. Baju seperti apa yang kamu mau? Ada yang pakai renda. Wah, seleramu sangat unik. Aku sudah punya baju renda baru di stok. Aku akan ambilkan untukmu. Bagaimana dengan yang ini? Yang ini kelihatan bagus. Berapa harganya? Bisa lebih murah sedikit. 100 yuan. Aku cuma punya 50. Oke, aku kasih ke kamu. Terima kasih. Tolong bungkuskan untukku. Terima kasih. Oke. Ini dia. Ayah, aku pulang. Singhe pulang. Bantu saudaramu membersihkan sepatunya. Dia kerja di perusahaan besar sekarang. Kita tidak boleh biarkan dia diejek. Harus terlihat rapi dan bersih ketika dia datang dan pergi. Ayah, biar aku yang melakukannya. Tidak pergi istirahat. Oke, aku akan pergi urus sesuatu. Lu Zengchen. Kamu bercanda. Ini sepatu buatan Eropa khusus. Untuk aristokrat kerajaan. Memakainya. Ini seperti memakai bagian dari tubuhmu itu. Nyaman dan alami. Mereka bernilai 10.000 yuan. Orang-orang sepertimu dari latar belakang mereka tidak pernah memakainya, jadi tentu saja kamu tidak akan mengerti. Ayo terima kekalahanmu dan bersihkan. Kakak berhenti membersihkan. Ini akan selesai segera. Aku bilang berhenti. Bahkan jika aku membersihkannya, aku tidak akan memakainya. Apa yang terjadi? Kakak izinkan aku bertanya, apa perbedaan antara sepasang dan sepatu seharga 10.000 yuan? Apa bedanya? Apakah memakai sepasang sepatu seharga 10.000 yuan membuat seseorang terbang? Perbedaannya adalah ini. Kamu benar-benar tahu bagaimana bercanda. Sepatu ini tidak dipakai di wajah, tahukah kamu? Bukan di wajah tapi di identitas. Identitas yang berbeda. Untuk memasuki kelas sosial yang berbeda, kamu harus memiliki identitas dari lapisan itu. Sepatu seharga 10.000 yuan. Untuk ID, seharga 10.000 yuan. Jadi jika kamu memakai sepatu kanvas, apakah ini berarti aku tidak punya ID? Secara teori ya. Apa itu identitas? Aku hanya tahu hal paling berharga yang dimiliki seseorang, tangannya yang rajin bekerja. Kakak kota dan desa itu berbeda. Bukan tentang kekuatan, tapi tentang persaingan. Lupakan, kamu tidak akan mengerti. Jadi sepatu ini. Aku tidak mau, aku akan memberikannya padamu. Kakak, apa yang kamu lakukan hari ini? Aku bersama Misu hari ini. Dia bilang dia ingin berterima kasih padaku. Karena aku membantunya. Mendapat pujian dari ayahnya. Kakak, aku tidak mencoba ikut campur. Tapi aku menyarankanmu untuk menjauh darinya. Kenapa? Pikirkan, jika Duo Yi mengetahui hal ini, dia pasti akan merasa cemburu. Hati wanita sangat kecil. Benar, kenapa aku tidak memikirkan itu? Yi Duo sudah kembali. Ayah, Kamu pergi kemana, sibuk sekali? Ye Dio ini untukmu. Apa ini? Coba lihat. Apa ini? Apakah ini hanya barang-barang pasar? Bukan itu yang kumaksud. Bukan bagus begitu?
Ini masih saran dari reporter Su yang aku beli. Jangan bicarakan itu di depanku. Bukankah sudah kukatakan sebelumnya? Jangan sebut itu. Sepertinya Xingchen benar. Gaun ini terlihat bagus. Bukan ini warna yang kamu suka? Di masa depan, aku akan pergi ke mall untuk membeli baju. Baju di mall sangat cantik. Ketika aku punya uang, aku akan membeli sebanyak yang aku mau di mall. Aku beli yang aku suka. Sepertinya, Yi Duo kita pandai dalam segala hal. Ketika kamu menikah lagi di desa, kamu akan menjadi kecantikan desa. Kita tidak perlu mengeluarkan uang itu. Siapa bilang aku menikah dari desa? Sejak kamu datang ke kota, aku akan menikah dengan orang kota. Aku tidak hanya ingin menikah dengan orang kota tapi, aku ingin menikah dengan orang yang lebih baik dariku. Apa? Kamu akan menikah dengan orang kota? Bagaimana dengan pernikahan yang diatur kita? Apa itu pernikahan yang diatur? Bukankah sudah kukatakan? Berhenti membicarakannya. Aku tidak ingin membicarakannya lagi. Paman Hao, bukankah kita sudah setuju? Aku akan membantumu mendapatkan uang kembali dari Guan Laohu, dan kamu akan mengizinkanku menikahi Yi Duo. Kamu tidak menepati janji. Apa yang kukatakan tidak penting ya? Ye Duo tidak menginginkan itu. Maka kamu perlu menjelaskan ini dengan jelas kepada Yi Duo. Benar? Ini yang kita sepakati. Kita perlu bicara soal kejujuran di sini. Paman Hao lelah. Paman Hao, kamu tidak bisa melakukan ini. Kenapa kamu selalu ingkar janji? Kamu tidak boleh memperlakukan orang seperti itu. Ayah, aku ingin bertanya padamu. Apakah ada perjanjian tertulis tentang pernikahan masa kecilku yang diatur? Oh nak. Setelah sekian tahun, mana mungkin ada perjanjian tertulis? Lalu apa yang harus aku lakukan? Paman Hou. Bahkan jika ada perjanjian tertulis, jika pihak lain tidak mengakuinya, itu tetap tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa berkata apa-apa kan? Tidak semua orang seperti kamu. Bagaimana kalau ini? Kita jangan memikirkan Yi Duo untuk saat ini. Ketika aku sudah mengumpulkan cukup uang, aku akan kembali ke desa dan berbicara denganmu, boleh tidak? Tidak. Aku datang ke kota dengan tujuan menikahi Yi Duo dan membawanya kembali ke desa jika dia tidak mau. Tinggal di kota tidak masalah bagiku. Aku akan kembali ke pedesaan saja. Oh nak. Kamu tidak bisa pergi sesuka hati. Apakah kakakmu dan aku tidak penting lagi bagimu? Kamu tidak peduli pada kami? Ayah, jangan marah. Kakak hanya berkata begitu. Bro, jangan ribut-ribut. Coba dekati dia lagi. Dan semuanya akan baik-baik saja.